Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-135. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dibekal menjadi berdebar-debar, suasana yang baru saja dialami oleh padukuhan itu benar-benar sangat menakutkan baginya. Bahkan ia tidak dapat berbohong kepada dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya Ki Jogoboyolah yang telah mengatasinya. Karena itu, maka dengan nada berat Ki Bekel itu pun berkata, "Baiklah, terserah kepada Ki Jogoboyo. Jika Ki Jogoboyo menganggap bahwa Wiro Sabet pantas untuk menggarap sawah dan pategalannya kembali, maka aku pun tidak berkeberatan pula." Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih Ki Bekel, hanya itulah yang aku butuhkan. Aku mohon diri, aku akan menyampaikannya kepada Wiro Sabet dan anak laki-lakinya. Mereka tentu akan merasa senang dan tidak akan membuat keributan lagi di padukuhan ini." Berita bahwa Wiro Sabet dan Pidekso diperkenankan menggarap sawahnya lagi telah diterima dengan sukacita. Ketika Ki Jogoboyo dengan mengajak Sampurno, Manggada dan Laksono datang ke rumah Wiro Sabet untuk menyampaikan izin untuk menggarap sawah dan pategalannya kembali, maka Wiro Sabet menjadi sangat terharu. Kegarangannya seakan-akan telah luluh oleh kebesaran jiwa orang-orang padukuhannya. Izin untuk menggarap sawah dan pategalannya kembali membuat penyesalan yang semakin mendalam di hatinya. Di hari-hari mendatang, maka Wiro Sabet tidak lagi menjadi orang yang terasing di padukuhannya sendiri. Ia mulai keluar dari dinding rumahnya untuk pergi ke sawah. Di sepanjang jalan ia bertemu dengan tetangga-tetangganya. Mula-mula mereka hanya saling mengangguk, namun kemudian mereka mulai berbicara satu dengan yang lain. Bahkan kemudian mereka mulai terbuka dan berbicara tentang banyak hal mengenai padukuhan mereka. Demikian pula yang dilakukan oleh Pidekso di antara anak-anak muda Gemawang. Di hari-hari mendatang, maka Gemawang benar-benar telah menjadi tenang. Tatanan kehidupan telah pulih kembali. Tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan. Tidak pula ada perasaan saling curiga dan permusuhan. Bagi orang-orang Gemawang, maka padukuhan mereka telah menjadi padukuhan yang dapat memberikan kesejukan. Gemawang bukan sekedar tempat tinggal, tetapi Gemawang merupakan kampung halaman yang teduh. Ketika kehidupan di Gemawang menjadi mapan, maka Ki Citrobowo justru mulai teringat kepada kampung halamannya sendiri. Karena itu, maka kepada Ki Kertosono, ia telah menyampaikan niatnya untuk pulang. "Aku sudah cukup lama berada di sini, Kakang," berkata Ki Citrobowo. Ki Kertosono tersenyum. Katanya, "Kalian berdua telah ikut mengalami satu peristiwa yang mendebarkan di padukuhan ini. Sekarang semuanya telah lewat," desis Ki Citrobowo.
Dengan demikian maka Ki Kertosono tidak dapat menahan adiknya lebih lama lagi. Karena itu, maka ketika kemudian adiknya benar-benar minta diri, maka Ki Kertosono itu pun telah melepaskannya. Namun Ki Kertosono masih minta Ki Citrobowo untuk minta diri kepada Ki Jogoboyo. Ki Jogoboyo melepaskan Ki Citrobowo dengan berat hati. Ki Citrobowo telah ikut menentukan hari depan Padukuhan Gemawang bersama Laksono. Namun ternyata bukan hanya Ki Citrobowo sajalah yang akan meninggalkan Gemawang. Ki Kertosono telah minta agar Manggada dan Laksono mengantarkan Ki Citrobowo pulang. Lebih banyak kawan di perjalanan, tentu perjalanan akan dirasakan semakin pendek, berkata Ki Kertosono. Ki Citrobowo tidak menolak, apalagi setelah ia mengetahui bahwa anak dan kemenakannya itu sudah menjadi semakin matang. Bukan saja kemampuan ilmunya, tetapi juga cara mereka berpikir dan mengambil sikap. Tetapi baik Ki Citrobowo maupun Ki Kertosono tidak menentukan apakah Manggada dan Laksono akan tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing, atau mereka akan selalu bersama-sama sebelum mereka masing-masing berkeluarga. Tetapi justru karena itu, maka Ki Pandi pun telah minta diri pula. Katanya, "Aku berada di sini karena Manggada dan Laksono ada di sini. Jika mereka pergi, maka aku pun akan pergi juga." "Ki Pandi akan pergi kemana?" bertanya Manggada. "Seandainya Ki Pandi tidak mempunyai kepentingan tertentu, marilah kita berjalan bersama-sama." Ki Pandi mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian berdesis, "Sebenarnya aku masih mempunyai tugas. Panembahan berilmu hitam itu masih belum dapat ditundukkan. Tetapi baiklah, sambil mencarinya, aku bersedia ikut berjalan bersama-sama Manggada dan Laksono. Bukankah itu berarti bahwa aku akan berjalan bersama Ki Citrobowo dan Nyi Citrobowo? Agaknya akan menjadi perjalanan yang menyenangkan." "Aku akan berterima kasih sekali jika Ki Pandi dapat berjalan bersama kami," berkata Ki Citrobowo. "Meskipun aku akan berjalan bersama Ki Citrobowo, tetapi jalan yang akan kita lalui akan berbeda," sahut Ki Pandi kemudian. Lalu katanya pula, "Aku membawa momongan 2 ekor harimau. Karena itu, aku harus memilih jalan terbaik yang dapat kami lalui tanpa mengganggu orang lain." Manggada tertawa. Katanya, "Hehehe, apakah kedua momongan Ki Pandi itu pada suatu saat tidak dapat ditinggalkan di satu tempat?" Tentu di satu tempat yang terdekat. Setiap saat aku memerlukan keduanya, atau keduanya memerlukan aku," berkata Ki Pandi kemudian. "Jika demikian, biarlah kami yang menyesuaikan diri," berkata Ki Citrobowo. Ki Pandi menggeleng. Katanya, "Jangan. Jika Ki Citrobowo tidak berjalan bersama Nyi Citrobowo, maka aku tidak berkeberatan. Karena aku yakin, di masa muda Ki Citrobowo tentu telah sering menempuh perjalanan pula." Ki Citrobowo pun tertawa. Katanya, "Itu sudah lama sekali terjadi. Tetapi baiklah, meskipun Ki Pandi akan mengambil jalan sendiri, tetapi akhirnya Ki Pandi akan sampai ke rumahku juga." Demikianlah
Ketika sampai saat yang direncanakan, maka Ki Citrobowo dan Nyi Citrobowo telah meninggalkan padukuhan Gemawang diantar oleh Manggada dan Laksono. Bersama mereka adalah Ki Pandi itu. Namun Ki Pandi telah mengambil jalan yang lain. Karena jika Ki Pandi menempuh jalan sebagaimana dilalui oleh Ki Citrobowo dan Nyi Citrobowo, maka kedua ekor harimaunya akan menakut-nakuti orang. Perjalanan yang mereka tempuh memang merupakan perjalanan yang panjang, tetapi ternyata bahwa mereka tidak mengalami hambatan di sepanjang perjalanan mereka, sehingga akhirnya mereka telah berada di rumah Ki Citrobowo. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka Ki Pandi yang menyertai mereka tetapi mengambil jalan yang berbeda telah sampai pula di rumah Ki Citrobowo. Ki Pandi sudah berjanji untuk tinggal di rumah itu beberapa lama sebagaimana Manggada. "Jika pada suatu saat kau akan pulang, maka biarlah aku bersamamu," berkata Ki Pandi kepada Manggada. "Terima kasih Ki Pandi," sahut Manggada. "Tetapi aku tidak tahu apakah Laksono akan tinggal bersama Paman dan Bibi, atau masih ada niatnya untuk menempuh perjalanan pengembaraan." "Kau kira aku akan tinggal di rumah sebagai gadis pingitan?" sahut Laksono. Ki Pandi tertawa. Katanya, "Tetapi bukan aku yang mengajakmu. Jangan-jangan Ki Citrobowo dan Nyi Citrobowo salah mengerti." Manggada dan Laksono tertawa pula. Dengan nada tinggi Laksono berkata, "Aku akan mengatakan kepada ayah dan ibu bahwa Ki Pandi telah memaksaku dan bahkan mengancamku jika aku tidak mau pergi bersamanya." Ki Pandi sendiri masih saja tertawa. Namun kemudian ketika suara tertawa mereka mereda, Ki Pandi pun berkata, "Tetapi kalian harus mengetahui sebelumnya bahwa jika kalian akan melakukan pengembaraan, kalian harus menjadi lebih berhati-hati." "Kenapa?" bertanya Manggada. Dahi Ki Pandi menjadi berkerut. Ia menjadi lebih bersungguh-sungguh. "Perjalanan kalian selalu diamati oleh seseorang." "Siapa?" bertanya Laksono. Ki Pandi menggeleng. Katanya, "Aku tidak mengenal. Aku ketahui justru karena di perjalanan kalian bersama Ki Citrobowo dan Nyi Citrobowo, aku telah memisahkan diri. Tetapi aku dapat mengenali orang itu jika aku bertemu kembali dengan orang itu." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Manggada berkata, "Jika demikian, maka pada suatu saat kita akan dapat menemukan orang itu." "Mudah-mudahan," jawab Ki Pandi. "Tetapi karena untuk sementara kita akan berada di sini, maka orang itu dapat kita lupakan saja. Kecuali jika pada suatu hari kita temui orang itu lagi dimanapun." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk pula. Namun mereka benar-benar telah melupakan orang itu, setidak-tidaknya untuk beberapa lama. Ternyata Ki Pandi memang melihat orang itu. Bahkan ketika Ki Pandi berjalan-jalan seorang diri di luar halaman rumah Ki Citrobowo, ia melihat orang itu lagi. Tetapi Ki Pandi seakan-akan tidak menghiraukannya sama sekali. Untunglah bahwa orang itu juga tidak menghiraukan Ki Pandi itu. Tetapi di hari-hari mendatang, Ki Pandi tidak pernah melihat orang itu lagi di sekitar rumah Ki Citrobowo. Pada itu, Manggada dan Laksono
ternyata tidak bertahan lebih lama lagi untuk tinggal di rumah saja. Karena itu, maka keduanya pun telah minta diri untuk menempuh satu perjalanan agar pengalaman mereka dapat bertambah. "Tidak akan terlalu lama, Paman," berkata Manggada. "Tidak terlalu lama itu. Menurut ukuranmu berapa hari?" bertanya Ki Citrobowo. "Jangan dihitung hari, Ayah," sahut Laksono. "Jadi, pertanyaan Ayah seharusnya berdasarkan bulan, berapa bulan, atau bahkan tahun?" berkata Laksono. Ki Citrobowo menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat merasakan gejolak perasaan anak-anak muda yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih luas, serta melihat lebih banyak dari warna bumi ini. Berbeda dengan anak-anak muda yang merasa hidupnya sudah berada di atas kemapanan tertentu, maka Manggada dan Laksono ingin menjangkau kesempatan yang lebih banyak lagi. Seperti saat-saat Manggada dan Laksono minta diri meninggalkan rumah itu untuk pergi ke Gemawang beberapa saat yang lewat, maka Nyi Citrobowo sangat berat untuk melepas mereka. Tetapi nampaknya keinginan Manggada dan Laksono itu sulit untuk dicegah lagi. "Nger," berkata Nyi Citrobowo, "kau lihat anak-anak sebayamu di padukuhan ini, atau di padukuhan Gemawang dapat bekerja dengan tenang di rumah, di sawah dan pategalan. Mereka merupakan tiang-tiang penyangga kehidupan keluarga dan padukuhannya. Tetapi kenapa kalian berdua menjadi gelisah dan ingin menempuh satu pengembaraan yang panjang?" "Ibu," jawab Laksono, "pada suatu saat aku juga akan kembali ke padukuhan ini. Demikian juga Kakang Manggada akan kembali ke Gemawang. Namun sebelum kami menetap tinggal dan bekerja bagi lingkungan kami, sebenarnya lah kami ingin melihat betapa luasnya tanah ini. Meskipun aku sadar bahwa yang dapat aku lihat itu tentu hanya selebar daun kelor dibanding dengan luasnya bumi." Nyi Citrobowo itu pun kemudian berpaling kepada Ki Pandi yang menunduk. Perasaan Ki Pandi memang agak tergelitik oleh sikap Nyi Citrobowo. Seperti yang dicemaskannya akan dapat terjadi salah paham. Seolah-olah Ki Pandilah yang mengajak kedua orang anak muda itu untuk mengembara. Tetapi Ki Citrobowo itu pun justru berkata, "Baiklah, jika kalian ingin melihat-lihat sebagaimana yang pernah kalian lakukan sebelumnya." Namun kemudian katanya kepada Ki Pandi, "Aku titipkan anak-anak ini kepada Ki Pandi. Mudah-mudahan pengembaraan mereka mendapat arti bagi hidupnya mendatang, serta bagi sesamanya. Kami akan selalu berdoa, semoga Yang Maha Agung akan tetap melindungi mereka." Nyi Citrobowo memang tidak menahan mereka lagi. Sementara Ki Pandi berkata, "Aku akan berusaha sebaik-baiknya dalam keterbatasanku, Ki Citrobowo. Sebenarnya aku juga sudah mencoba untuk menahan mereka untuk tetap tinggal di rumah. Sementara aku akan minta diri karena aku masih mempunyai tugas yang belum terselesaikan. Tetapi ternyata keduanya berkeras hati untuk tetap pergi, untuk melihat lingkungan yang lebih luas. Aku justru merasa beruntung bahwa ketika keduanya ingin pergi, Ki Pandi justru bersama mereka. Itu akan jauh lebih baik daripada mereka pergi hanya berdua saja. Kemudian mereka kadang-kadang dapat membuat mereka kurang dapat mengekang diri." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam, tetapi di dalam hati ia berkata, "Justru kepercayaan ini merupakan beban yang berat bagiku.
Untunglah kedua anak muda itu, termasuk anak-anak muda yang tidak terlalu sulit dikendalikan. Demikianlah, maka Ki Citrobowo dan Nyi Citrobowo harus melepaskan anak dan kemenakannya itu pergi. Yang membuat mereka cemas adalah justru karena mereka mengetahui bahwa keduanya tidak sekedar mengembara, menyusuri jalan-jalan, dan menghindari kesulitan yang dapat timbul di perjalanan. Tetapi sebagaimana yang pernah terjadi atas mereka adalah justru peristiwa yang dapat membahayakan jiwa mereka. Ketika mereka meninggalkan rumah Ki Citrobowo, maka bertiga mereka telah pergi ke sebuah hutan yang tidak terlalu jauh. Di hutan itu dahulu Manggada dan Laksono sering berburu harimau untuk mendapatkan kulitnya. Kulit harimau itu biasanya dibeli oleh para pedagang dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi Ki Citrobowo pun kemudian melarang mereka untuk setiap kali memburu harimau, sehingga keduanya pun telah menghentikan kegiatan mereka. Di perjalanan itulah Ki Pandi telah memperingatkan mereka sekali lagi bahwa mereka berdua agaknya sedang dalam pengawasan seseorang. Kita belum dapat memastikan apakah ada hubungannya antara orang itu dengan peristiwa yang telah terjadi di Barak Wiro Sabet dan Suro Gentong. Terbunuhnya beberapa orang berilmu tinggi kadang-kadang membuat persoalan berlarut-larut. Mungkin ada orang yang tersinggung karenanya, sehingga memahatkan dendam di dalam hatinya. Dendam itulah yang membuat tanah ini selalu dibayangi oleh kekerasan, di samping sifat-sifat bujuk yang lain yang dapat hinggap di hati seseorang. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk kecil, tetapi pesan Ki Pandi itu mereka perhatikan dengan sungguh-sungguh. Benih itu akan dapat tumbuh dan berkembang di hati yang pada dasarnya memang merupakan ladang yang subur. Demikianlah di hutan itu, Ki Pandi sempat menemui kedua ekor harimaunya berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Manggada dan Laksono. Namun kemudian Ki Pandi pun berkata, "Aku berharap bahwa keduanya bersedia tinggal di hutan ini untuk beberapa lama. Di hutan ini banyak terdapat binatang buas, Ki Pandi," berkata Manggada. "Kedua ekor harimauku ini memiliki sedikit kelebihan. Mereka dapat menghindari perkelahian. Tetapi jika hal itu harus terjadi, maka keduanya dapat melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh jenis-jenis binatang buas yang lain." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun mereka meyakini kata-kata Ki Pandi yang sudah bergaul dengan kedua ekor harimaunya untuk waktu yang lama. Ketika orang itu bermalam di hutan itu, Manggada dan Laksono yang pernah tinggal di hutan sebulan penuh sama sekali tidak merasa canggung tidur di atas pepohonan. Mereka tidak canggung pula berburu untuk mendapatkan makan malam mereka. Baru di hari berikutnya menjelang matahari terbit, setelah mereka mandi di sebuah mata air, maka mereka pun meninggalkan hutan itu. Demikian keduanya keluar dari hutan itu, maka dilihatnya cahaya matahari yang membayangi di langit. Kemerah-merahan, semakin lama semakin cerah. Ki Pandi yang sudah berpengalaman itu telah mengajak mereka untuk menentukan arah perjalanan. Meskipun mereka tidak mempunyai rencana tertentu,
namun sebaiknya mereka tidak berjalan asal melangkahkan kaki mereka. Bagaimana pendapat Ki Pandi jika kita melihat keadaan di seberang hutan Jatimalang sepeninggal Panembahan Leptogati? Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian bertanya kepada diri sendiri. Sepeninggal Panembahan Leptogati yang berilmu hitam itu. Manggada yang mendengar kata-kata itu justru menyahut. Ya, apakah Ki Ajar Panguan masih berada di tempatnya? Ki Pandi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, dapat saja jika kita memang ingin singgah. Iya, sekedar singgah. Agaknya kita memang tidak akan menjumpai apa-apa lagi di sana. Panembahan Leptogati sudah meninggalkan padepokannya dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Panembahan itu sudah kehilangan kesempatan yang telah dirintisnya sejak lama dengan mengorbankan gadis-gadis. Satu kali purnama lepas daripadanya, maka ia harus mengulanginya lagi dari awal. Agaknya Panembahan itu sudah tidak mungkin lagi untuk memulainya, sehingga ia telah mencari jalan lain yang dianggapnya lebih pendek daripada mengorbankan gadis-gadis di setiap bulan purnama. Karena ia sudah kehilangan waktu yang panjang sejak kita menggagalkannya dan merebut anak Ki Wirodadi itu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun rencana untuk singgah di lingkungan seberang hutan Jatimalang sangat menarik bagi mereka. Mungkin perubahan-perubahan sudah dan sedang berlangsung di sana. Dengan demikian maka mereka pun telah mengarahkan arah perjalanan mereka. Mereka akan melihat apakah kehidupan di kaki Gunung Lawu itu sudah banyak mengalami perubahan ataukah belum. Namun mereka tidak tergesa-gesa. Mereka tidak mempunyai satu kepentingan tertentu di seberang hutan Jatimalang itu, selain sekedar ingin melihat kembali lingkungan itu. Karena itu, maka mereka berjalan sambil melihat-lihat padukuhan, sawah, pategalan, sungai dan hijaunya pepohonan. Ketika mereka melewati sebuah pasar, maka Laksono pun berniat untuk singgah sebentar di sebuah kedai di pinggir pasar itu. Aku ingin minum dan makanan hangat, desis anak muda itu. Manggada tersenyum ketika ia berpaling kepada Ki Pandi. Sebelum Manggada bertanya kepadanya, maka Ki Pandi itu sudah mengangguk sambil berkata, bukankah aku hanya mengikuti kalian? Manggada tersenyum. Katanya, baiklah, kita singgah sebentar. Demikianlah, maka mereka bertiga telah singgah di sebuah kedai yang tidak terlalu besar. Meskipun demikian, agaknya kedai itu menyediakan makanan dan minuman yang baik. Sehingga karena itu, maka kedai itu pun menjadi cukup ramai. Dalam kesibukan menghirup minuman dan mengunyah makanan, tiba-tiba wajah Ki Pandi berkerut. Ia melihat laki orang yang dilihatnya mengikuti perjalanan Manggada dan Laksono ketika mereka mengantar Ki Citrobowo dan istrinya, orang yang juga pernah dilihatnya di dekat rumah Ki Citrobowo. Tetapi Ki Pandi tidak sempat menunjukkannya kepada Manggada dan Laksono karena orang itu hanya lewat dan berhenti sejenak di depan kedai itu. Namun nampaknya orang itu tidak seorang diri. Meskipun orang itu sudah tidak nampak lagi, namun Ki Pandi telah memberitahukan juga kepada Manggada dan Laksono bahwa orang yang pernah dikatakannya mengamati perjalanan mereka itu baru saja lewat di depan kedai itu.
Kenapa Ki Pandi tidak menunjukkan kepada kami? Orang itu hanya lewat. Ketika aku berniat untuk mengatakan kepada kalian, orang itu sudah tidak nampak lagi. Kita akan mencarinya. Mungkin ia masih berada di sekitar tempat ini, berkata Laksono. Tetapi Ki Pandi itu menggeleng. Katanya, kita tidak perlu bersusah payah mencarinya. Tetapi menurut Ki Pandi, orang itu berbahaya bagi kita, sahut Laksono. Ya, tetapi tanpa mencarinya, orang itu tentu akan datang lagi kepada kita. Nanti, esok atau lusa, mereka tentu akan selalu mengikuti kalian berdua. Namun setelah mereka mengetahui bahwa aku selalu bersama kalian, maka aku pun akan ikut mereka awasi. Apakah Ki Pandi tidak keliru? Justru Ki Pandilah yang diikutinya, desis Manggada. Agaknya memang suatu kemungkinan. Tetapi yang sempat mereka temukan dahulu adalah kalian berdua. Orang itu memperhitungkan bahwa dengan mengikuti kalian berdua, maka kalian akan membawanya kepadaku. Ternyata perhitungannya benar, desis Laksono. Ki Pandi mengangguk-angguk. Setelah merenung sejenak, maka Ki Pandi itu pun berdesis. Memang masuk akal, tetapi semua itu baru merupakan dugaan-dugaan. Meskipun demikian, aku kira pada suatu saat kita akan mengetahui apakah sebenarnya yang dikehendakinya. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka masih menghirup minuman dan makanan. Bahkan mulut mereka masih juga mengunyah makanan. Sementara itu, Ki Pandi mulai membayangkan kembali orang yang pernah dilihatnya. Ketika ia melihat orang itu di dekat rumah Ki Citrobowo, maka orang itu seakan-akan tidak memperhatikan. Tetapi Ki Pandi tidak ingin pening memikirkan orang itu. Ia berharap bahwa suatu ketika ia mendapat kejelasan. Dalam pada itu, setelah Manggada membayar harga makanan dan minuman, mereka bertiga pun keluar dari kedai itu dan berjalan searah dengan orang yang telah dikenali Ki Pandi. Namun mereka sudah tidak melihat lagi orang itu. Mungkin orang itu salah seorang saudara seperguruan Surogentong atau saudara-saudara seperguruannya, berkata Manggada. Jika demikian, kenapa mereka tidak mencari ayah? Bertanya Laksono. Namun nada pertanyaannya memang mengandung kecemasan. Laksono benar-benar memikirkan keadaan ayahnya. Sudahlah, berkata Ki Pandi, kita tidak dapat memecahkan teka-teki itu. Dengan demikian maka perjalanan mereka bertiga sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran orang yang tak dikenal itu. Siapapun mereka, maka ketiga orang itu melanjutkan perjalanan ke arah hutan Jatimalang. Perjalanan mereka memang perjalanan yang panjang. Meskipun Manggada dan Laksono teringat juga kepada Ki Wirodadi, namun mereka tidak ingin singgah ke rumah itu. Jika kita harus singgah di mana-mana, maka kita tidak akan sampai di hutan Jatimalang, berkata Manggada. Laksono mengerutkan dahinya, tetapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, Manggada telah mendahuluinya. Anak gadis Ki Wirodadi itu? Ah, tidak, jawab Laksono. Manggada tertawa, sementara Laksono melemparkan pandangan matanya jauh-jauh. Ki Pandi sempat tersenyum juga mendengar pembicaraan kedua orang anak muda itu, namun ia tidak berkata sesuatu.
Demikianlah, maka mereka pun berjalan semakin jauh. Matahari yang kemudian melewati puncak langit, panasnya bagaikan membakar kulit. Namun perjalanan mereka selanjutnya sama sekali tidak terganggu. Juga ketika mereka berhenti untuk minum dan makan di sebuah kedai. Menjelang malam, ketiga orang itu memasuki sebuah padukuhan. Bertiga mereka berniat untuk menumpang bermalam di banjar padukuhan itu. Tetapi ketiga orang itu merasa aneh. Padukuhan itu nampak sepi. Pintu-pintu rumah sudah tertutup dan gardu-gardu pun tidak terisi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.